Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas dan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. A. Menjaga keunikan berbagai kearifan lokal. Cara yang dapat dilakukan menjaga keautentikan adalah dengan memberi mereka ruang untuk hidup dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut dan percayai. Contohnya, nilai-nilai suku Baduy terdapat pikukuh atau ketentuan adat yang mutlak dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Baduy. B. Menjaga eksistensi budaya lokal. Cara yang dapat dilakukan menjaga eksistensi ini dengan cara memperluas fungsi dari kearifan lokal tersebut agar memenuhi fungsi-fungsi di luar urusan tradisional tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Contohnya, penggelaran barang Rangda Bali dalam konteks tradisional dijadikan sebagai ritus adat, sedangkan umumnya dijadikan sebagai petunjuk atraksi pariwisata. C. Kearifan lokal dapat menjadikan sebagai karakter masyarakat setempat dalam bertani, misalnya adanya gotong royong yang pertanian yang tidak merusak alam, mempertahankan keseimbangan alam, dan berbagai upacara adat. Memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Dalam pengunggulan kemiskinan, berbagai kearifan lokal seperti kerja keras, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang lain dapat diintegrasikan dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contoh kearifan lokal dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan keamanan pangan dalam mendirikan lumbung desa di Kecamatan Surade, Jawa Barat. Penelitian Marcus Pantinama pada tahun 2009 mencatat bahwa lembaga ini dibentuk warga desa sendiri untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Dalam sektor ekonomi, kearifan lokal dapat mendorong terbentuknya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dalam ekonomi kerakyatan, pengolahan berbagai sumber daya dilakukan secara swadaya, seperti adanya kategori usaha kecil dan menengah yang meliputi sektor pertanian, peternakan, berbagai kerajinan makanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Dalam pedoman hidup ada beberapa hal yang patut diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Nomor 1, dalam segi kemanusiaan, rehumanisasi harus dilakukan. Rehumanisasi adalah permanusiaan manusia kembali. Manusia hendaknya terus-menerus dipandang secara utuh, baik lahir maupun batin, sehingga berbagai pembangunan mengarah pada kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah memiliki kemampuan memilih yang baik. Berbagai kemudahan di era globalisasi dan modernisasi membuat manusia berharap dengan berbagai pilihan. Kemampuan memilih yang baik sangat ditentukan oleh penghayatan terhadap berbagai aspek moral, keagamaan, sosial, dan berbagai kearifan lokal. 3. Mengusaha revitalisasi kebudayaan. Revitalisasi adalah proses, cara, dan pembuatan menghidupkan kembali dalam konteks ini kebudayaan dan kearifan lokal yang dihidupkan kembali. Pentingnya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungannya, berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup manusia dibagi atas internal dan eksternal. Lingkungan hidup internal merupakan keadaan yang dinamis dan seimbang, disebut homostatis. Adapun lingkungan hidup eksternal merupakan lingkungan di luar tubuh manusia yang terdiri atas 3 komponen sebagai berikut. A. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, misalnya air, udara, tanah, cuaca, rumah, panas, sinar, dan radiasi. B. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat biotik atau benda hidup, misal tumbuhan dan hewan. C. Lingkungan sosial, berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial, dan politik. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. A. Lingkungan alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang melampaui batas tertentu. B. Lingkungan sosial. Pembangunan dapat juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial, misalnya meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengertian konsep pembangunan berkelanjutan Sustainable Development menurut William Asser dan Robert Haley adalah suatu cara atau strategi pembangunan yang memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara maksimal yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek. Prasyarat bagi usaha pembangunan melalui strategi pembangunan berkelanjutan adalah konservasi sumber daya hidup yang meliputi hal-hal
1. Memelihara proses ekologi yang esensial. 2. Mengawetkan dan melindungi aneka ragam genetika. 3. Pemanfaatan yang berkelanjutan dari berbagai spesies dan ekosistem. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 1. Menjamin pemerataan dan keadilan. 2. Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercapai keseimbangan. 3. Menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dan lingkungan. 4. Menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. 5. Meningkatkan kesejahteraan SDA secara bijaksana. 6. Memenuhi kebutuhan tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan mendatang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.